Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Banyak DM masuk teman-teman ke Instagram saya dan menanyakan kapan saya akan upload video soal CSR. Terus saya bilang, loh, yang upload CSR sudah banyak. Terus apa yang Anda harapkan dari channel saya? Kita tonton sampai habis ya. Apa yang bisa saya sharing pada Anda. Iya, di video saya ini saya tidak akan mengulas tentang bagaimana CSR itu dan karena sudah banyak sekali definisi yang bisa kita temukan di internet terkait dengan CSR. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa CSR itu sebenarnya intinya itu dia komitmen. Jadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk menjaga apa? Menjaga keberadaannya atau eksistensinya. Dan biasanya program-program CSR itu di-create untuk mengetahui feedback atau masukan perusahaan dari lingkungan sekitarnya atau masyarakat sekitarnya yang menjadi stakeholder perusahaan itu. Pemerintah juga, teman-teman, juga dengan telah tegas ya mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini dan juga sekaligus meregulasi aktivitas CSR ke dalam undang-undang resmi ya. Jadi undang-undang resmi serta peraturan lainnya. Nah, karena itu teman-teman sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk apa? Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui program CSR atau yang merupakan akronim dari Corporate Social Responsibility. Perusahaan itu bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan komunitas sekitar wilayah operasional. Misalnya dengan cara gini, perusahaan itu memberikan pengetahuan khusus, keterampilan khusus, pendidikan dan pelatihan, atau bisa juga memberikan teknologi untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia dan difusi teknologi. Dari sekian banyak definisi CSR, saya lebih prefer atau lebih menyukai definisi sederhana yang disampaikan Blofeld dan Freines tahun 2005. Jadi mereka itu mengibaratkan CSR itu sebagai sebuah payung. Jadi payung di sini bukan payung dalam arti sebenarnya ya, payung yang melindungi kita dari panas teriknya matahari atau payung yang melindungi kita dari hujan. Tapi kenapa disebutkan Blofeld dan Freines ini sebagai payung? Karena apa? CSR itu merupakan yang tadi saya bilang itu merupakan bentuk tanggung jawab sehingga perusahaan itu meng-create program CSR karena perusahaan merasa memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan itu maksudnya dampak atau efek yang terjadi karena proses bisnis yang mereka lakukan, karena produksi yang mereka lakukan, atau karena ya seluruh kegiatan operasional perusahaan yang mereka lakukan yang memiliki dampak terhadap masyarakat sekitarnya dan biasanya juga lingkungan ya. Dan yang terkadang lebih jauh lagi itu adalah sekedar memenuhi aspek legal dan pertanggungjawaban individual. Misalnya begini teman-teman, ada perusahaan sabun colek umpamanya begitu. Tentunya dalam proses produksi perusahaan itu akan menghasilkan atau memproduksi juga limbah. Ya, walaupun itu mungkin tidak akan dirasakan dalam jangka pendek, mungkin pengaruh limbah atau efek dari pembuangan limbah itu akan terasa nanti terus sampai ke anak cucu ya, mencemari seluruh lingkungan. Itu isu yang paling dekat terhadap perusahaan sabun colek yang tadi saya contohin. Nah, karenanya sebaiknya perusahaan itu meng-create suatu program yang mendekati isu lingkungan yang bisa meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Risiko yang ditimbulkan ini adalah apa? Krisis reputasi apabila kemudian lingkungan itu menjadi tercemar akibat proses produksi yang mereka lakukan. Ingat teman-teman bahwa ciri khas program CSR adalah program-program yang di-create dalam unsur sustainability ya, atau keberlangsungan. Jadi kalau program itu hanya sesaat, itu bukan program CSR, tapi itu adalah seperti bakti sosial dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara CSR, dalam konteks CSR sebenarnya itu adalah program-program yang di-create yang dalam jangka panjang itu masih memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang dikasih program. Misalnya begini, dari perusahaan sabun colek tadi bisa juga mereka meng-create program tentang pelatihan pengelolaan limbah misalnya seperti itu, atau
mereka memberikan pelatihan tentang bagaimana mengolah limbah plastik, umpamanya seperti itu. Yang pertama, manfaatnya tentu saja menambah wawasan bagi masyarakat sekitarnya, kemudian dalam jangka panjang bahkan mungkin bisa dirasakan langsung manfaatnya adalah terkait dengan ekonomi, karena limbah plastik yang diolah dengan baik bisa memberikan manfaat untuk produksi yang lain lagi, begitu ya. Jadi unsur-unsur CSR itu harus ada sustainability atau keberlangsungan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Blofield atau Frenas tahun 2005 adalah bahwa perusahaan itu memiliki suatu tanggung jawab untuk berperilaku dengan siapa mereka melakukan bisnis ya. Jadi segala tindak tanduk itu bukan dalam arti sebenarnya ya mereka pergi kemana atau melakukan apa, itu bukan, tapi bagaimana mereka berperilaku, ada etika yang harus mereka lakukan dan tanggung jawab yang mereka lakukan terkait dengan perilaku yang sudah mereka lakukan dalam rangka proses produksi di perusahaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahwa harus dipahami bersama bahwa bisnis itu perlu mengelola hubungan dengan masyarakat yang lebih luas dengan alasan komersial atau untuk hanya menambah nilai tambah terhadap masyarakat. Maksudnya begini, suatu proses perjalanan kehidupan perusahaan itu akan tentu saja akan lebih langgeng. Mohon maaf tadi ada back sound-nya ya. Akan lebih langgeng atau akan lebih istilahnya berlangsung lebih lama apabila kemudian perusahaan ini menemukan keterikatan yang kuat dengan masyarakat sekitarnya atau disebut juga dengan community engagement. Semakin banyak sebuah perusahaan melibatkan masyarakat, community mereka untuk terlibat dalam semua proses yang ada di perusahaan, baik itu proses produksi ataupun proses-proses yang lainnya yang terkait dengan bisnis, itu menandakan bahwa perusahaan itu sebenarnya satu adalah perusahaan yang adaptif. Mereka mau dan terbuka terhadap semua kritik dan bentuk-bentuk lain yang bertujuan untuk memajukan perusahaannya. Jadi bila suatu perusahaan itu memang ingin lebih maju, sebaiknya memang meningkatkan community engagement seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah dengan tegas telah mengharuskan ya perusahaan di Indonesia untuk meng-create atau menyelenggarakan program CSR. Tetapi di sisi korporasi sebenarnya apa sih goal dari CSR ini ya? Apa keuntungannya atau manfaat bagi perusahaan kalau perusahaan itu kemudian meng-create program CSR bagi masyarakat sekitarnya. Goal CSR itu apa? Jadi goal akhir pelaksanaan CSR itu sebenarnya adalah highlight-nya itu adalah kemandirian masyarakat ya. Kemandirian masyarakat atau yang bisa juga kita sebut sebagai masyarakat yang berdaya itu adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan mereka paham bahwa informasi itu merupakan sumber kekuatan atau power mereka. Jadi mereka sangat perlu sekali dengan informasi ya. Kemudian masyarakat itu ketika sudah mengetahui bahwa informasi itu merupakan sumber kekuatan atau power mereka kemudian menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan, kemudian juga bertindak dan menyampaikan pendapat-pendapat secara kritis sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan dan juga untuk biasanya mereka kritis itu untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Kemudian mereka juga mampu terlibat dalam proses sosial dan politik termasuk proses dalam pengambilan keputusan publik yang dilakukan oleh komunitasnya. Nah, ini dia nih. CSR sering disamakan dengan charity atau sumbangan. Padahal harusnya CSR itu adalah program yang sustainability dan acceptability ya. Jadi secara umum pengertian CSR itu di kalangan masyarakat itu banyak saya lihat itu memang mengalami kerancuan ya, yang dimana perusahaan-perusahaan sendiri juga menyamakan program CSR mereka itu dengan sumbangan atau charity. Padahal sebenarnya sudah ada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya, khususnya PT, pasal 74 tentang CSR. Namun memang belum adanya PP ya, atau peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur masalah tersebut, sehingga mungkin di beberapa korporasi itu mengalami kerancuan sebagai dampak kurangnya sosialisasi dan aktualisasi di media. Apa bedanya CSR dengan bantuan sosial? Kalau kita ngasih sembako itu berarti bantuan sosial karena pemberian sembako itu hanya menyelesaikan masalah saat itu juga. Misalnya mohon maaf,
masalah kekurangan pangan atau ada kendala atau masalah ekonomi terkait dengan PHK sehingga tidak bisa membeli bahan kebutuhan pokok untuk makan. Tapi kalau kita bicara CSR, kita tidak bisa hanya memberikan sembako, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa teredukasi dengan baik dan mengambil manfaat CSR sebesar-besarnya melalui apa? Program-program yang memang diperuntukkan bagi jangka panjang dan memberi manfaat bagi mereka tuh secara jangka panjang. Jangan kasih sembako, tapi beri kepada mereka modal usaha sehingga mereka bisa mandiri dan berupaya untuk mendapatkan penghasilan dari CSR yang diberikan oleh perusahaan. Salahnya di mana? Sebenarnya mungkin pada kata sosial yang diterjemahkan dari CSR dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tanggung jawab sosial. Dalam CSR itu sering diinterpretasikan sebagai kedermawanan. Padahal CSR sendiri itu terkait dengan apa yang saya bilang tadi, sustainability dan acceptability. Artinya CSR itu harus diterima dan berkelanjutan untuk menjalankan usaha di suatu tempat. Dan perusahaan itu harusnya ingin usaha tersebut itu berkelanjutan dalam jangka panjang. Padahal selama ini CSR itu kebanyakan diukur dari sudut berapa besar uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lah itu yang salah gitu loh ya. Jadi perusahaan itu tidak usah repot-repot untuk mengukur berapa besar uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebenarnya, tapi seberapa besar manfaat keberlangsungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan dalam jangka panjang tentu saja image dan reputasi kita bicara di sini ya. CSR sebenarnya bukan hanya masalah uang. Uang itu hanya sebagian dari nilai, karena ada nilai intangible yang sangat penting, artinya yaitu ada sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang. Oke, sampai di sini ya sharing saya tentang CSR, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan kalau ingin ada yang komen atau bertanya apapun, welcome di channel saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.